Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video kali ini, saya akan share tentang Super Money Management yang telah saya buat sendiri. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke, seperti yang kita ketahui, money management adalah hal paling penting di dalam dunia trading. Ya, kalau bisa kita bilang adalah nyawanya di trading lah. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman sudah lihat video sebelumnya tentang money management, di situ saya menganalogikan bahwa money management adalah nafasnya para pelari, ibaratnya begitu. Ya, karena apabila kita tarik ke sini pun ke dunia trading, ketika kita money manajemennya bagus ya, money management bagus, nyawa kita dari saldo itu tuh nggak akan cepat habis, nggak akan cepat mati lah bahasanya. Tapi kalau kita bisa mengatur saldo dengan baik, money management yang baik, kita akan profit. Dan apabila kita loss, waktunya akan tidak dalam waktu 1 hari atau waktu jangka dekat, dan itu bisa jangka jauh. Jadi kita bisa melakukan kompensasi sampai akhirnya kita menjadi profit, tidak loss, seperti itu teman-teman. Oke, di video sebelumnya juga kita sempat bahas tentang tipe-tipe money management yang populer ya teman-teman ya. Yang seperti yang saya juga bahas adalah tentang metode parlay, money management metode parlay, serta money management metode kompensasi kekalahan. Oke. Nah, di sini saya mau share juga tentang super money management namanya, yang telah saya buat sendiri dan yang saya gunakan ya teman-teman ya. Nah, apa sih tujuannya? Padahal udah ada money management yang populer tadi kan. Nah, tujuan saya itu adalah saya masih mendengar dari teman-teman saya, rekan-rekan saya yang trading di binary option terutama ya. Ini saya lebih fokus ke arah binary option tradingnya. Itu menggunakan metode parlay ataupun metode kompensasi kekalahan tersebut, itu masih bisa dibilang masih loss. Nah, itu mungkin faktor yang bisa membuat tersebut adalah faktor yang pertama, emosinya ya, emosi. Karena nilai yang dikeluarkan, kalau misalnya kita ngomong tentang kompensasi kekalahan ya, itu nilainya semakin besar itu semakin menguras emosi kita ya teman-teman. Nah, begitupun parlay, ketika kita sudah melakukan contoh open posisi $1, open posisi satu yang kecil ya, $1, habis itu mendapat profit di open posisi lagi, dan misalnya berapa kali loss tiba-tiba, dan itu misalnya sudah parlay sebanyak 5 kali, 5 level, tapi tiba-tiba loss, yang hilang hanya $1, tapi psikologinya berubah menjadi emosi dan mungkin akan open posisi lagi yang seharusnya tadinya sudah berhenti. Nah, di sini saya mau share tentang money management yang telah saya buat sendiri dan saya gunakan dengan tujuan mungkin teman-teman bisa mengadopsi atau mengadaptasi money management saya ini. Bisa teman-teman membuat money management sendiri dari adaptasi dari punya saya. Mengapa saya berharap seperti itu? Karena sebaik-baiknya money management itu adalah money management yang dibuat oleh teman-teman sendiri. Saya bisa katakan seperti itu karena yang mengetahui modal, kekuatan modal teman-teman itu adalah teman-teman sendiri yang pertama. Yang kedua, yang mengetahui batas bawah modal teman-teman ya teman-teman sendiri. Dan yang mengetahui kebutuhan profit teman-teman per harian itu adalah teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa menakar dari semua aspek tersebut. Dan itu teman-teman terapkan, teman-teman bisa catat, bisa tuliskan, teman-teman hitung-hitung sendiri, tulis coret-coret sendiri, bisa buat money management sendiri. Dan itu saya yakin itu lebih work ya, lebih bekerja dibanding kita mengikuti money management yang ada. Itu menurut saya ya, karena saya membuat ini berdasarkan itu. Saya juga dulu sempat loss menggunakan money management dari orang-orang lain. Dan akhirnya
saya mengadopsi dan mengadaptasikan beberapa money management, dan saya coba mengkalkulasi sendiri. Saya lakukan di akun demo, saya latihan, lalu saya mendapatkan formula yang tepat untuk saya pribadi. Nah, jadi saya ketika pun saya loss, saya tidak emosi yang saya dapatkan tidak berlebih. Jadi ketika misalnya loss, pasti manusiawi ya, ketika loss pasti emosi dong, pasti kesel. Kenapa loss sih? Kenapa loss? Nah, itu dari yang saya buat ini, yang saya buat untuk saya pribadi ini, saya merasa saya tertahan untuk emosinya tersebut. Jadi saya, kenapa ya loss? Pasti ada emosinya, tapi setelah itu ngelihat, oke, cukup dulu, stop. Nanti saya akan trading di sesi selanjutnya atau keesokan harinya, seperti itu. Oke, di sini saya mungkin di video ini mungkin saya akan menjelaskan tentang super money management yang saya buat sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke tabelnya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke tabel yang telah saya buat di sini teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan step by stepnya, mulai dari saya penulisan apa saja yang saya tulis di sini sampai dengan bagaimana cara melakukannya nantinya ya. Oke, di sini yang pertama kita tulis di sini adalah saldo awal. Saldo awal kita nih, saldo awal itu adalah saldo yang ada di kita ya, di sini nih ya. Nah, ini saldo yang kita punya ya pada hari ini. Nah, ini money management kita lakukan untuk harian ya teman-teman ya. Ini harian, money management harian ya teman-teman. Jadi ini saldo awal ini adalah saldo yang tertera di akun kita pada awal hari. Oke, awal hari maksudnya adalah ketika kita mau trading pagi hari, ketika membuka aplikasi AQ Option, ada saldo berapa, misal 1 juta lah, itulah yang kita tulis di sini. Oke. Nah, di sini saya tulis 5 juta rupiah. Karena saya pertama menggunakan akun rupiah ya teman-teman. Saya menggunakan akun rupiah. Dan kenapa angka 5 juta? Karena seperti yang kita tahu, orang-orang pun bilang, para trader yang lebih senior dari saya itu bilang bahwa saldo aman untuk trading di option adalah $400. Nah, $400. Ini kalau saya kenapa $400? Ya karena itu bisa, misalnya kita melakukan kompensasi kekalahan yang dikali 2,5, itu bisa sampai 7 level. $400 atau $500 ya, karena $400 itu adalah kalau 7 level dari martingale itu adalah 406 kalau nggak salah. Nah itu adalah basicnya, adalah intinya orang-orang bilang $400 adalah saldo aman untuk trading di binary option. Oke. Nah di sini saya menuliskan 5 juta rupiah. Kalau misalnya kita kurs 6 juta, tapi saya tulis 5 juta aja lah ya, nggak apa-apa. Nah, di sini adalah PO trade. PO trade itu adalah, ini profit, nilai profit ini ya. Kita udah pernah bahas ya sebelumnya ya. Ini saya hanya refresh biar teman-teman juga nggak bingung apa yang saya tulisin di situ. Oke. Jadi saldo sudah, PO trade sudah, persentasenya di situ berapa ya? Nah, di sini selanjutnya adalah target profit. Target. Di sini target. Di sini ada 3 baris. Ada target. Ya, ini target serusan, yaitu target profit yang pertama. Saya di sini menargetkan profit saya adalah 10% ya. Sedangkan stop loss saya adalah 6%. Nah, 10% dari saldo awal yaitu 500.000. Sehingga kalau misalnya kita jumlahkan dengan saldo awal, maka totalnya 5.500.000. Itu adalah target profit harian, teman-teman. Target profit harian ya. Jadi kita target profitnya adalah 5.500.000 di hari ini. Kalau misalnya kita punya saldo 5 juta ya, teman-teman. Nah, ini adalah stop loss. Jadi kita harus berhenti ketika kita menyentuh angka loss ini. Kita sudah menyentuh angka ini, kita harus berhenti. Cukup. Di sini stop loss saya adalah 6%. Di sini saya menulis min 6 ya. 6% dari 5 juta rupiah, itulah 300.000. Dan kalau misalnya kita jumlahkan menjadi 4.700.000. Ketika angka saldo saya di sini nantinya menjadi, misalnya ini tadi adalah 5 juta, menjadi 4.700.000,
maka saya harus berhenti trading pada hari ini. Seperti itu. Oke. Nah, saya rasa paham sampai sini. Nah, di sini saya langsung masuk aja, langsung saya blok di sini nih. Ini adalah Nah, yang saya blok biru ini adalah basicnya ya, dasarnya untuk super money management yang saya buat sendiri. Ini adalah tabel dasarnya ya. Oke, saya langsung masuk aja. Di sini ada tab yang namanya open posisi, persentase, nominalnya. Ini open posisi, ini persentasenya ya. Persentasenya ini adalah dari modal yang kita punya. Oke. Misalnya di sini teman-teman menaruh 3 gitu kan, 3% dari modal harian ya, berarti bukan 100.000. Kalian ini perkalian nih, teman-teman bisa lihat nih. Perkalian dari persentase dikali saldo awal kita ya. Oke. Jadi ini adalah tab open posisi kita. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Oke. Ini sekali lagi saya bilang ini adalah tabel dasar. Jadi saya anggap misalnya semuanya profit dan misalnya mulus perjalanannya ya. Kalau misalnya mulus, saya open posisi pertama saya melakukan 2% dari modal. Sehingga kalau misalnya itu 100.000 saya mendapatkan profit 87.000. Sehingga total profitnya adalah saldo awal ditambahkan profit yang kita dapatkan barusan 87.000. Oke, open posisi pertama sudah berhasil sehingga nilainya adalah 5.087.000. Di sini saya tuliskan note, harus profit. Ya, harus profit. Mengapa harus profit? Yang pertama, sekali lagi saya sampaikan, kalau teman-teman mau pemanasan, teman-teman lakukan di akun demo dulu ya. Teman-teman harus pemanasan dulu akun demo, sehingga ketika langsung masuk ke akun real, teman-teman sudah panas dan teman-teman langsung mendapatkan profit. Itu mempengaruhi psikologi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di situ loss, teman-teman sudah mulai goyang psikologinya. Oke? Jadi saya harapkan di sini teman-teman harus langsung profit. Di sini jadi tabel yang saya buat adalah harus profit. Ya, basicnya adalah harus profit ya teman-teman. Oke. Selanjutnya open posisi yang kedua adalah 2% lagi dari modal ya, tetap dari modal awal, tetap dari saldo awal. Nah, kalau profit lagi mendapatkan 87.000 lagi sehingga 5.174.000 sekarang totalnya. Open posisi ketiga kita turunkan menjadi 1%. Oke. Kita di sini mengapa saya turunkan? Ya, ini buat saya pribadi karena kita tadi baru pemanasan di akun demo, misalnya pemanasan di akun demo, langsung kita masuk ke account real, masuk ke real account itu, kita hajar persentase yang lebih besar, 2%, dar. Habis itu 2% lagi, dar. Tenaga kita kekuras, kita harus turunkan temponya. Nah, turunkan temponya, kita turunkan menjadi 1%. Agar bahasanya kalau orang bilang kita psikologinya tidak terganggu, dan yang kedua gak deg-degan. Nah, berapa kali open posisi terlalu besar itu akan membuat kita deg-degan. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini angkanya kecil, tapi bagaimana kalau saldonya besar? Gitu teman-teman. Jadi di sini adalah 1%. Saya turunkan di sini. Ini adalah hasilnya 5.217.500. Oke. Dan yang keempat adalah 1% lagi, sama seperti yang ketiga. Oke. Menjadi 5.261.000. Nah, loh ini apa namanya? Dan itu cukup. Oke teman-teman, di sini sampai sini cukup. Oke, ini sampai sini cukup. Loh, kan target profitnya adalah 5.500.000. Kenapa cuman sampai 5.200.000? Nah, dalam dunia trading, terutama binary option, teman-teman harus bisa melakukan manajemen waktu ya teman-teman ya. Nah itu jadi teman-teman harus tidak boleh terlalu lama membuka market agar teman-teman tidak nafsu untuk open posisi. Jadi saya pun di sini membuat sesi-sesi perharinya. Di sini kalau teman-teman profit terus, teman-teman bisa melakukannya 2 sesi saja. 5.261 berarti ada keuntungan 261.000 dari modal awal. Kalau misalnya teman-teman lakukan ini pagi hari misalnya 261.000 ini didapatkan pagi hari. Lalu teman-teman malam hari melakukan trading lagi dan mendapatkan 261.000 lagi. Misalnya mulus tanpa ada loss di sini ya. Teman-teman dapat 2 kali 261.000. Nah, 2 kali 261.000 sudah menjadi 500
261 tambah 261 520-an ya. 522 ya teman-teman ya. Iya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan angka 522 tersebut, berarti teman-teman sudah melebihi target harian teman-teman kan? Nah, sudah melebihi target harian teman-teman. Yang ini misalnya 5261, nanti malah mendapatkan 261 lagi. Sedangkan target profit teman-teman hanya 5.500.000. Teman-teman sudah melebihi target profit harian teman-teman. Oke. Ini adalah basic dari tabel Super Money Management. Nah, pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya loss? Bagaimana kalau misalnya loss di yang harus profit ini? Ya, itu pertanyaan selanjutnya kan. Bagaimana? Oke, di sini saya juga buatkan tabel lagi. Di sini jika OP1 loss, saya tulis. Di sini jika OP1 loss, jika open posisi yang pertama loss. Nah, di sini kan kita buat 2%. Open posisi pertama ya, sama ya. Ini tabelnya sama. Saya cuma merubah ketika jika loss nanti ya. Open posisi pertama 2%, yaitu 100.000. Tapi ternyata loss, yaitu menjadi minus 100.000. Sehingga saldo yang kita punya adalah 4.900.000. Ya. Oke. 4.900.000. Lalu untuk kita mengejar lossnya, kita lakukan kompensasi kekalahan di sini. Tapi kalinya hanya kali 2. Oke? Kita kali 2 di sini, yang harusnya setelahnya kita kalau misalnya basicnya adalah 2%, di sini menjadi 4%. Ya. Di sini ada 4%. Jadi adalah 2 kali di open posisi kedua ini ya. 2 kali ini. 2 kali dari loss, bukan ini. 2 kali dari ini. Dari yang loss tadi. 2% dikali 2 menjadi 4%. Nah, berarti open posisinya menjadi 200.000 ya teman-teman ya. 200.000. Dan itu profit. Nah, teman-teman kembali ke modal menjadi 5.074.000. Ya. Ini lebih untung, bahkan mendekati yang harusnya profit pertama tadi ya. Nah, ini mendekati. Harusnya kalau misalnya kita profit yang pertama tadi itu menjadi 5.087.000, kita hanya berkurang sedikit saja dari target tersebut menjadi 5.074.000. Nah, setelah itu kita lakukan open posisi kedua dari yang basicnya ya. Jadi 2% lagi kita buka posisi. Nah, dan selanjutnya. Oh sorry, di sini saya salah nulis. Di sini harusnya 1%. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa ujungnya itu tidak beda jauh ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau mendapatkan loss di open posisi pertama. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan loss, kita mendapatkan 5.261.000 di satu sesi. Dan sedangkan kalau kita loss di open posisi pertama, kita mendapatkan 5.248.000. Nah, itu hanya tipis sekali teman-teman. Gitu. Oke. Nah, tadi kalau misalnya open posisi pertama loss, abis itu kan kita lakukan kompensasi. Nah, kalau loss lagi gimana? Nah, kalau loss lagi ya stop, berhenti. Nah, kenapa saya bilang berhenti? Cukup. Sekarang yang keluar adalah yang pertama tadi keluar 100.000. Kita open posisi, ternyata loss minus 100.000. Oke. Kita kompensasi, kita open posisi lagi 200.000. Dar, loss minus 200.000. Minus 200.000 ditambah minus 100.000, minus 300.000. Stop loss kita berapa? Minus 300.000. Sudah cukup kan berarti? Kita jangan open posisi lagi pada hari ini. Kita lakukan besok lagi. Kita kejar kekalahan sekarang pada keesokan harinya. Kalau misalnya kita lakukan itu terus, yang ditakutkan adalah saldo akan tergerus, kita tidak kunjung mendapatkan profitnya. Itu teman-teman. Jadi ketika open posisi pertama loss, open posisi pertama kita salah prediksi atau loss, kita lakukan kompensasi. Dan apabila loss lagi, maka stop. Cukup trading pada hari itu. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya kita melakukan kita misalnya open posisi pertama profit, tapi open posisi keduanya loss.
atau open posisi ketiganya loss, atau open posisi keempatnya loss? Oke. Jawabannya adalah sama ya teman-teman ya. Sama seperti open posisi 1 yang loss ini. Ini saya juga buatkan tabel, misalnya di sini saya gambarkan hasil-hasilnya ya, apabila open posisi kedua loss, open posisi ketiga loss, dan open posisi keempat loss. Pada dasarnya prinsipnya sama. Kita lakukan di tempat yang kita loss, kita lakukan open posisi kompensasi ya, open posisi kompensasi selanjutnya, dan kita ketika profit kita lakukan step selanjutnya lagi teman-teman. Nah di sini di sini saya contohkan lagi. OP pertama misalnya profit. Oke, yang harus profit ini adalah profit. Dan yang kedua di sini misalnya loss, teman-teman. Di sini misalnya loss. Di sini misalnya loss ya. Oke, di sini teman-teman lakukan kompensasi lagi, teman-teman. Teman-teman lakukan kompensasi lagi. Teman-teman lakukan kompensasi lagi. Nah, yang dapatkan hasilnya sama kan, teman-teman? Nah, itu hasilnya pun sama seperti atasnya. Gitu, teman-teman. Nah, kalau yang kompensasi di sini 4% kan, 4%-nya adalah keperkalian dari sebelumnya, yang ini nih. Ya, yang ini nih. Yang loss ini kita kalikan 2 ya, karena kita bilang martingale kali 2. Nah, ini kali 2. Kita kalikan 2. Begitupun yang open posisi ketiga. 1% di sini jika loss, nah, dikali 2 menjadi 2%. Nah, yang dapatkan 5.100.000. Oke. Begitupun yang keempat. Gitu, teman-teman. Di sini sebenarnya bisa saya bilang di sini saya melakukan money management yang sangat simpel ya, teman-teman. Tidak melakukan open posisi banyak-banyak, dan apabila loss itu hanya maksimal 2 kali loss. Ya. Nanti kalau misalnya ada di sini di sini profit, di sini loss, di sini ya ikutin aja udah, teman-teman. Udah. Open posisi 1, profit, loss lagi. Ya udah, teman-teman tinggal atur. Misalnya di sini profit kali 2, di sini profit nih. Harus profit. Sorry bentar. Dengan profit. Nah, jika loss. Nah, ini kan loss misalnya nih 1% ini loss. Ya, teman-teman kalikan 2. Ya udah, kalau misalnya profit, teman-teman mau lanjut untuk menutup, ini kan udah ketutup sebenarnya, tapi teman-teman mau lanjut, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saran saya adalah cukup, karena ini udah saya bilang ini maksimal adalah di mana manajemen yang saya buat adalah 5 kali open posisi dalam 1 sesi. Cukup. 2 sesi bisa menutupi yang namanya target profit. Kalau misalnya kita sampai ke arah ke arah yang tadi ada yang hanya mendapatkan 5248, ini kan hanya tipis nih. Target profitnya kurang. Ya udahlah, lakukan open posisi aja sekali lagi untuk menutupi. Itu bisa. Atau ya sudah, kalau misalnya target profitnya adalah 500.000, ternyata yang mendapatkan hanya 480 atau 490, ya sudah, cukupkan saja daripada teman-teman misalnya nanti loss lagi gitu loh. Cukupkan aja, kita main safe. Karena oke lah, saya bisa bilang di sini, siapa yang mau ngasih nilai 400.000 atau 500.000 satu hari? Tidak ada kan? Kalau misalnya kita kalikan 30 pun sekarang menjadi banyak ya. 500.000 kali 30 sudah berapa? Sudah banyak, teman-teman. Dan misalnya pun kita tidak sampai di angka 500.000 per hari, 400.000 deh taruh. 400.000 kali 30 sudah berapa? Itu kalau hitung per bulan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita prinsipnya untuk money management ini adalah profit secara perlahan. Maksud saya bisa dibilang kita bisa trading lebih efisien, yang pertama. Yang kedua, kita bisa bilang profitnya memang terlihat tidak begitu banyak dibanding kalau misalnya teman-teman lihat YouTube yang lain yang profitnya besar-besar gitu, tidak terlalu banyak. Tapi di sini teman-teman bisa save. Dan kalau misalnya teman-teman bersyukur pun di sini sudah cukup banyak yang didapatkan. Ya. Buat apa kalau misalnya kita nafsu untuk mendapatkan profit yang banyak, tapi yang terjadi malah loss banyak gitu loh maksudnya. Jadi di sini money manajemennya sudah ada keuntungan-keuntungan tersebut, teman-teman. Dan teman-teman juga di money management ini tertahan emosinya, karena cukup 2 kali kekalahan secara beruntun dan teman-teman stop. Nah, teman-teman juga masih di angka stop loss, teman-teman. Gitu, teman-teman. Dan tetap
yang saya ingatkan dalam melakukan money management, kalau teman-teman mengadopsi juga dari money management yang saya buat seperti money management ini, teman-teman adaptasikan dan buat money management sendiri, atau teman-teman ikuti money management yang saya buat ini, itu bisa gagal juga kalau emosi teman-teman tetap tidak stabil. Ingat ya teman-teman ya, tetap emosi harus stabil dalam trading. Jadi kalau teman-teman tidak stabil, teman-teman 2 kali loss, habis itu ngeliat candle, wah ini masih profit, teman-teman aja sama aja bohong. Percuma yang namanya money management. Tetap itu teman-teman. Di sini fungsi money management ini adalah untuk membantu menahan emosi teman-teman. Tapi kembali lagi yang mengontrol ya teman-teman sendiri. Tapi di sini bisa sangat membantu karena saya di sini sangat merasa terbantu sekali. Saya di sini benar-benar kayak kelihatan udah 2 kali loss sudah cukup. Itu di pikiran saya. 2 kali loss cukup, 2 kali loss cukup. Cukup itu aja. 2 kali loss cukup, 2 kali loss cukup. Tapi kita mendapatkan profit yang mantap. Oh, nilai misalnya teman-teman bingung lagi, nilainya kecil. Oke. Teman-teman ininya digedein lah. Selalu teman-teman dikuatin. Teman-teman tanam banyak, teman-teman bisa mengejar profit yang lebih banyak. Nih lihat, 1.500.000 kalau misalnya teman-teman punya saldo 15 juta. Kalau teman-teman punya saldo 40 juta, teman-teman bisa dapat untung 4 juta satu hari. Karena kembali lagi, walaupun trading dengan investasi itu adalah hal yang berbeda, tapi ketika kita melakukan usaha ya kita berdasarkan modal, teman-teman. Gitu. Jadi jangan berharap lebih untuk mendapatkan profit yang sampai 500% atau 600% dalam satu hari. Bukan tidak mungkin, itu sangat mungkin, tetapi teman-teman harus membatasi yang namanya resiko teman-teman. Itu pesan saya. Dan terakhir, sebelum saya tutup video ini, saya sekali lagi mengingatkan, tradinglah menggunakan uang bebas ya teman-teman ya. Gunakan uang bebas dan jangan gunakan uang yang teman-teman lakukan, uang berputar yang teman-teman gunakan sehari-hari untuk makan, untuk belanja, atau untuk anak istri. Itu jangan teman-teman, karena di sini resikonya sangat tinggi. Oke. Untuk video selanjutnya ditunggu saja, karena nanti saya akan mempraktekkan secara langsung Super Money Management di akun saya, serta nanti saya akan juga share tentang bagaimana trading tips-tips untuk trading lebih efisien ya teman-teman ya. Pokoknya nanti ikuti terus ya video-video saya. Terima kasih, salam. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex, sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke.